Assalamualaikum, ketemu lagi sama Miss Leslio, an English teacher yang Sunda banget. Masih di Sub TV ya. Kali ini yang mau dibahas adalah materi kelas 12 tentang application letter atau job application. Apa sih application letter? Application letter itu adalah surat lamaran kerja. Di KIKD-nya, ini adalah materi bahasa Inggris wajib atau bahasa Inggris umum kelas 12 atau kelas 3 SMA. Mungkin kalau misalnya di jenjang lain ada, ya sama aja, bahasannya adalah bahasan tentang surat lamaran kerja atau application letter. Nah, si KIKD-nya KIKD berapa sih? KIKD-nya untuk application letter adalah 3.2 dan 4.2. Kode 3 itu berarti pengetahuan dan kode 4 adalah keterampilan. Miss ulangi, 3.2 dan 4.2. Oh iya, 4.2-nya ada 2, 4.2.1 dan 4.2.2. Pusing ya? Gak apa-apa, gak usah mikirin masalah KIKD-nya KIKD berapa. Yang pasti kita mau bahas tentang application letter. Oke, ini berdasarkan apa sih? Seperti yang sudah dibahas, KIKD-nya berdasarkan Permendikbud tahun 2016. Nomor, bisa cek dulu ya, takut salah sebut. Tahun 2016 nomor 24 lampiran 47 tentang bahasa Inggris umum atau bahasa Inggris wajib. Terus apa sih yang dipelajari? Oke, Miss Lesi pakai bukunya ini ya. Nah, ini buku dari Kemendikbud edisi revisi 2018. Buat yang tidak pakai ini juga bahasanya sama saja, jadi tidak usah khawatir. Terus apa ya yang mau dibahas? Kita akan membahas tentang application letter. Application letter itu apa sih? Application letter adalah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Biasanya surat lamaran kerja ini sepaket dengan curriculum vitae. Apa ya curriculum vitae? Betul, curriculum vitae adalah apa? Daftar riwayat hidup. Curriculum vitae tulisannya curriculum vitae. Kalau application letter tulisannya application letter. P-nya 2, kalau yang letternya T-nya 2. Nah, si curriculum vitae ini pasti akan dikirim sekalian saat Anda mau membuat surat lamaran kerja. Terus apa lagi? Iklannya. Jadi ada 3 yang berhubungan dengan materi application letter. Yang pertama yang tadi application letternya atau surat lamaran kerjanya. Yang kedua adalah curriculum vitae-nya atau daftar riwayat hidupnya. Dan yang terakhir pastinya iklannya. Masa mau ngelamar kemana kalau iklannya nggak ada? Iklannya namanya job advertisement atau job vacancy, lowongan kerja gitu. Nah, sekarang kita ke application letter dulu. Yang perlu diketahui, kalau Anda bikin application letter, itu application letternya tidak usah bertele-tele, yang penting sampai ke poinnya. Di buku yang tadi, yang Permendikbud itu, tentang surat lamaran kerja ada di chapter 4 halaman 43. Judulnya Do you know how to apply for a job? Katanya. Apakah Anda tahu bagaimana melamar sebuah pekerjaan? Di sini ada syarat-syaratnya. Lebih ke tips mungkin ya. Di halaman 50 ini ada gambar seperti ini. Nanti Miss Lesi foto jelasnya nanti ditampilkan di slide-nya atau di layarnya. Di sini ada surat lamaran dari Lilis Handayani, ada nomor 1 sampai 7 ada poinnya, dan si poinnya ini ada keterangannya. Keterangannya itu ada di halaman 55, bagian dari surat lamaran kerja. Yang pertama, your address. Your address itu berarti alamat Anda. Jadi saat Anda menuliskan surat lamaran, Anda harus mencantumkan alamat Anda dulu. Jadi di paling atas tuh berarti alamat Anda, your address. Nomor 2-nya, the address of the company you are writing to. Use complete title and address, don't abbreviate. 2 itu bagian nomor 2, nanti gambarnya seperti yang akan dimunculkan. Nomor 2 adalah alamat dari perusahaan yang Anda tuju. Tulis alamat dan alamat lengkap, jangan disingkat. Tulis gelar dan alamat lengkap, jangan disingkat katanya. Terus, nomor 3 ini, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring.
selalu berusaha menulis langsung ke orang yang dituju. Kalau Anda memang tahu siapa yang dituju, boleh dituliskan langsung namanya yang merekrutnya. Kalau misalnya tidak, boleh ke HRD-nya atau manajernya. Type tier 1. Number 4, kita langsung ke teksnya. Jadi setelah ada alamat Anda sendiri, terus alamat yang dituju, terus siapa yang Anda tuju, yang itu sebetulnya salam pembuka seperti salam pembuka, tapi lebih kayak yang ditujunya. Terus baru kita ke paragraf. Paragraf sebetulnya isinya ada 3 yang pentingnya. Yang pertama yang pasti adalah opening paragraph. Paragraf pembuka. Kita baca dulu. Opening paragraph. Use this paragraph to specify which job you are applying for, or if you are writing to inquire whether a job position is open, question the availability of an opening. Di opening paragraph ini berarti katanya Anda menceritakan atau Anda menyampaikan Anda tahu dari mana infonya. Terus Anda ingin melamar bagian apa? Berdasarkan info yang Anda tahu. Biasanya kan infonya mungkin dari surat kabar, atau dari internet, atau mungkin dari teman, atau mungkin rekomendasi dari salah satu pegawai yang di situ, atau mungkin manajernya yang merekomendasikan Anda, tapi Anda diminta harus mengikuti aturan, harus melamar. Anda boleh menyebutkan di situ. Jadi Anda direkomendasikan oleh seseorang. Atau kalau Anda coba-coba juga Anda boleh mengirim surat lamaran. Jadi tanpa lowongan kerja juga boleh. Jadi kalau yang seperti ini nanti jadi stok di HRD-nya. Kalau Anda qualified enough, Anda bagus, pasti suatu saat kalau perusahaan membutuhkan karyawan seperti Anda yang akan langsung dihubungi karena arsipnya sudah ada di perusahaan. Jadi boleh nanya, misalnya apakah perusahaan membutuhkan seorang karyawan dengan kualifikasi seperti saya. Nanti Anda sebutkan sedikit detail rangkuman Anda orang yang seperti apa di paragraf 2. Jadi nanti perusahaan tidak bingung ini yang ngelamar seperti apa sih orangnya gitu. Jadi kayak promosi di paragraf 2 itu. Oke, kita ke paragraf berikutnya. Jadi yang saya maksud paragraf 2, jadi ada opening pasti paragraf 1, yang keduanya paragraf middle paragraf atau paragraf 2. Di paragraf 2 sebetulnya intinya di paragraf 2. Kita baca dulu ya. Number 5, middle paragraphs or body. This section should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirements presented in the job opening advertisement. Do not simply restate what is contained in your resume, but give strong reasons why you are suited to the position. Di paragraf tengah ini atau paragraf intinya, paragraf isinya, bagian ini sebaiknya menunjukkan pengalaman kerja Anda yang mungkin nyambung dengan pekerjaan yang sedang dibuka lowongannya gitu. Kalau memang kebetulan Anda sesuai, misalnya lowongannya nyari accountant, Anda juga memang pekerjaan sebelumnya adalah di bagian akuntan, kan nyambung ya, itu boleh Anda langsung. Tapi kalau misalnya kebetulan ini nggak nyambung sebetulnya, tapi Anda yakinkan perusahaan bahwa Anda itu dapat bekerja atau bisa belajar dengan cepat gitu. Jadi walaupun bukan bidangnya, Anda bisa adaptasi, Anda bisa melakukan yang terbaik buat perusahaan. Pasti perusahaan mau hire Anda, atau hire itu istilahnya merekrut Anda gitu. Do not simply restate what is contained in your resume, but give strong reasons. Kasih alasan kuat kenapa Anda cocok di posisi tersebut. Jadi kayak tadi yang saya bilang, misalnya Anda tuh sebetulnya pengalaman kerjanya di bagian marketing. Nah, terus lowongannya kan di accountant. Kan sebetulnya agak kurang nyambung, tapi kan masih dalam satu bidang. Jadi Anda boleh ceritakan, jadi jangan bohong juga ya. Pengalaman kerjanya tetap harus sesuai, jangan diganti. Jadi misal lowongannya di bagian accountant, terus Anda tuh pengalamannya di bidang marketing. Sebetulnya kan kurang match, tapi
tidak usah bohong juga. Akhirnya Anda bilang pengalaman saya di bidang marketing, padahal Anda di bidang akuntan, padahal Anda marketing. Jujur saja, tapi setelah itu Anda kuatkan bahwa Anda adalah pekerja yang mampu diberikan tugas apapun, sanggup diberikan tugas apapun, dan bisa belajar dengan cepat. Jadi untuk misalnya lowongan yang sedang dibuka ini, Anda mampu, pokoknya mampu. Apalagi itu kan marketing dengan accountant kan dekat ya. Nah, terus apa lagi ya? Kita lihat lagi. Tadi saya bilang kan ada 3. Satu tadi sudah opening paragraph, yang kedua middle paragraph atau kontennya atau body-nya atau isinya, and then the third one, oh ya di paragraph 2 ini Anda ceritakan sekilas tentang Anda lulusan mana, terus Anda pernah kerja di mana, pokoknya promosi sekilas tentang Anda yang bagus-bagusnya. Jangan ceritain yang jelek-jeleknya. Ngapain perusahaan nggak akan nerima Anda kalau Anda ceritain jelek-jeleknya. Kalaupun misalnya ada hal jelek dari Anda, lebih baik hal jelek tersebut Anda berusaha hapus, terus Anda berubah menjadi lebih baik. Semua bisa diusahakan. Terus apa ya? Detail, tidak usah terlalu detail. Kenapa? Karena detail nanti kan ada di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup gitu. Jangan panjang banget paragraf 2-nya. Nah, sekarang berikutnya berarti paragraf 3. Paragraf 3 ini berarti closing paragraph. Closing paragraph ini paragraf penutup. Isinya apa ya? Coba kita baca. Closing paragraph. Use the closing paragraph to ensure actions on the part of the reader. One possibility is to ask for an interview appointment time. Make it easy for the personnel department to contact you by providing your telephone number and email address. Nah, di paragraf terakhir ini Anda pastikan bahwa Anda Anda mau dan siap untuk diinterview dan dihubungi kapan saja. Sebutkan harapan Anda. Gitu. Sertakan nomor telepon atau email yang mudah dihubungi. Jadi kapan-kapan perusahaan yakin bahwa atau sudah memutuskan, oh ya ini kandidat yang bagus nih buat perusahaan karena akan memberikan kontribusi yang baik misal buat perusahaan, Anda siap untuk dihubungi dengan mudah. Perusahaan tidak bingung lagi nyari-nyari ini kontaknya mana ya atau alamat emailnya yang mana ya gitu. Nah, the last one nomor 7, di bawahnya itu pasti ada sincerely yours atau salam, terus ada nama Anda. Nah, sebelum nama itu Anda harus tanda tangani. Jangan lupa pokoknya tanda tangani setiap surat yang Anda buat. Dan di bawahnya ada nama lengkapnya Anda, ya. Nah, ini keterangannya seperti ini. Number 7. Always sign the application letter. Enclosure indicates that you are enclosing your resume. Selalu tanda tangani surat lamaran kerja Anda. Gitu. Jelas ya? Application letter, saya ulangi atau Miss Lesi ulangi, di paling atas itu pastinya harus ada alamatnya Anda. Sebetulnya alamat ini jarang untuk surat lamaran biasa. Biasanya alamat Anda itu ada di amplop. Tapi sebutlah ceritanya kan amplopnya nggak ada nih. Sekarang kan lebih sering pakai surat elektronik atau email. Jadi Anda harus mencantumkan alamat Anda dengan jelas. Ada alamat Anda, boleh pakai tanggal, tempat, tanggal, terus alamat Anda. Sebelah sininya diisi oleh tujuan surat, terus salam pembukanya yang tadi kalau misalnya Anda kenal siapa yang dituju Anda langsung sebut. Terus isinya ada 3 paragraf. Paragraf pertama opening Anda kasih tahu Anda tahu dari mana infonya, terus Anda mau ngelamar bagian apa, and then paragraf 2-nya inti paragrafnya atau middle paragraph. Si middle paragraph ini isinya adalah sedikit kualifikasi Anda, and then pengalaman kerja Anda, apa yang baik dari Anda, tapi tidak usah terlalu panjang seperti yang tadi Miss Lesi bilang kan sudah ada di kurikulum vitae. And the last one is closing paragraph. Closing paragraph ini yang tadi sebutkan harapan Anda, yang pastinya kan kalau ngelamar pengen interview ya, pengen ada kelanjutannya, dan jangan lupa tercantumkan alamat, nomor telepon atau email yang mudah untuk dihubungi. Jika perusahaan ingin segera menghubungi Anda, mereka tidak akan pusing lagi. The last one itu ada, jangan lupa tanda tangan. Terus setelah tanda tangan di bawahnya adalah nama Anda. Jelas ya? Good. Pastilah jelas, masa gak jelas? Oke, sekarang kita ke pasangannya. Tadi kan Miss Lesi sudah bilang application letter itu ada temennya.
pasti sepaket. Kalau misalnya bikin surat lamaran, apa ya? Masih ingat? Curriculum vitae. Curriculum vitae itu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu versinya macam-macam, tapi ada 4 yang harus ada di dalamnya. Sekali lagi, ada 4 yang harus ada di dalamnya. Yang pertama, info yang harus ada di dalamnya. Biasanya kurikulum vitae di atasnya dikasih judul curriculum vitae gitu, kasih judul dulu. Oh, itu adalah CV-nya, disingkatnya CV. C, V huruf besar, C terus V, tidak usah pakai titik maksudnya. Terus apa aja yang tadi 4? Yang pertama, your personal information, personal information. Personal information ini berarti informasi pribadi Anda, maksudnya identitas Anda, nama, tempat tanggal lahir, misalnya status pernikahan, dan sebagainya. Tidak usah terlalu panjang, apalagi nyebutin nomor sepatu, apalagi ya warna kesukaan. Itu hal-hal yang tidak penting. Yang pentingnya saja beberapa poin yang penting about you, about your personal identity, about your personal, disebutkan di yang bagian 1 itu. Terus apa lagi ya? Bagian 2 yang perlu dijelaskan adalah your educational background. Apa educational background? Itu adalah riwayat pendidikan Anda. Riwayat pendidikan Anda. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, Anda tuliskan di situ. Biasanya sama tahunnya. Jadi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Silakan dicantumkan nama SD-nya, nama SMA, SMK, SMA atau SMK, and then pokoknya berurutan gitu. Boleh SD dulu, boleh yang terbaru yang di atas, yang terlamanya yang di bawah. Atau maksud saya SD-nya di urutan paling bawah, nomor 1-nya itu yang pendidikan terakhirnya. It's up to you. And then nomor 3 apa yang perlu dicantumkan? Nomor 3 yang perlu dicantumkan adalah your working experience, pengalaman kerjanya Anda. Perusahaan ada yang mencari fresh graduate. Fresh graduate itu adalah lulusan yang baru lulus. Fresh kan baru ya, graduate lulusan berarti baru lulus. Mereka pengen hire yang seperti itu, pengen merekrut yang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya yang fresh graduate ini masih punya visi yang segar, terus juga tenaganya masih hebat, masih kuat maksudnya, terus mudah dibentuk dan diarahkan oleh perusahaan. Tapi kalau Anda seorang ahli, biasanya perusahaan juga pasti mencari yang ahli. Ada juga, maksudnya ada beberapa yang cari fresh graduate, tapi ada juga yang cari ahli ya sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, yang tadi yang saya bilang, your working experience, tolong diceritakan. Misalnya Anda pernah bekerja sebagai teacher, misalnya lowongan tentang teacher, English teacher, misalnya lowongan tentang guru bahasa Inggris ya, English teacher at SMA apa, misal dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau misalnya, silakan disebutkan semuanya listnya, pengalaman kerjanya Anda, all of them. And then gimana kalau misalnya Anda masih kerja nih sampai sekarang? Berarti di pekerjaan, misalnya Anda sebutkan bulannya, misal di SMA Anu dari bulan apa tahun, misalnya bulan Februari 2013 sampai sekarang tuh sampai sekarang masih, misal berarti until present. Anda kasih keterangan present berarti sampai sekarang Anda masih kerja di situ. Kalau enggak, Anda sebutkan bulan terakhirnya Anda kapan berhentinya. Boleh bulan, boleh tahun, tapi kayaknya lebih spesifiknya ke bulan ya. Gitu. Terus itu working experience, tadi saya ulang ya, personal information, and then apa tadi, educational background, and the third one is working experience. The last one ini yang perlu adalah skills. Anda kasih tahu kemampuan Anda. Siapa tuh Anda orang yang hebat, Anda banyak skillnya, skill T kemampuan. For example, Anda bisa mengetik dengan cepat, Anda paham betul program komputer, atau misalnya segala hal yang pokoknya skill itu kemampuan yang orang lain tidak miliki dan Anda punyai. Nah, itu tolong dituliskan di situ. Itu jadi poin plusnya Anda untuk perusahaan. Berarti perusahaan akan mempertimbangkan kalau yang direkrutnya punya skill yang bagus. Apalagi ya, mungkin boleh tambahannya pakai tambahan others. For example, Anda
mencantumkan bahwa Anda punya SIM A atau SIM C, punya kendaraan sendiri, itu pasti jadi poin plus buat Anda, karena kadang perusahaan kan pengen si karyawannya mobilenya gampang karena dia punya perusahaan, punya kendaraan sendiri dan juga sudah dilengkapi oleh SIM-nya gitu. Jadi gampang kayak itu Diuna, gampang kesana kemarinya gitu. Tentang kurikulum vitae jelas ya? Pasti jelas, masa tidak jelas lagi? Kalau tidak jelas nanti diulangi saja videonya, di rewind lagi. Coba kalau gitu misalnya ulangi lagi ya untuk kurikulum vitae. Kasih judul di atasnya kurikulum vitae, and then pertama personal information tentang diri Anda, terus the educational background, working experience, and the fourth is apa tadi ini? Diulang lagi ya? Personal information, educational background, working experience, skills, kalau mau sama yang others tadi. Jadi ada 5 poin yang boleh dicantumkan. Gimana kalau othersnya saya nggak punya skill apa-apa? Ya sudah, skillnya dicoret aja. Skillnya nggak usah dicantumkan, maksudnya cuma 4 juga sudah cukup. Biasanya kalau application letter itu atau kurikulum vitae itu disertakan foto. Kalau sekarang kan kalau ngelamar sudah jarang ya pakai kertas seperti itu, jadinya elektronik. Jadi nanti tinggal di attach saja, dicantumkan, dilampirkan si fotonya, tapi masih dalam format seperti itu. Banyak contoh di internet tentang format application letter dan kurikulum vitae. Kalau misalnya Anda pengen yang lebih modern, silahkan nanti tinggal dilihat, dicek sendiri ya. Nah, lowongan kerja. Saat Anda melihat lowongan kerja, Anda harus yakin bahwa, maksudnya bukan harus yakin, saat Anda memilih lowongan kerja, Anda lagi nyari kerja nih, terus Anda milih beberapa lowongan, Anda lihat beberapa lowongan, pilih yang sesuai kualifikasinya Anda, yang tidak terlalu jauh. Syukur-syukur yang cocok dengan your educational background. Kalau misalnya kira-kira terlalu jauh, ya itu tadi, yakinkan perusahaan bahwa Anda walaupun bukan bidangnya, Anda tuh fast learners. Anda tuh seseorang yang cepat belajar, cepat beradaptasi dengan apapun gitu. Jadi pasti, ini mah gampang nih dikasih tugas apapun gitu. Perusahaannya akan berpikir Anda seperti itu. Gitu. Terus di sini ada saya mau nerangin yang tadi yang bagian-bagian ya. Ini misalnya sih mau nerangin yang bagian ini. Ini diulangi lagi. Di sini ada di halaman 50, Lilis Handayani, Jalan Ayani 389 Surabaya 65151 April 19, 2015. Itu berarti alamatnya tanggal dia dari Surabaya, and then ada tanggal suratnya juga. Itu bagian nomor 1 yang tadi di keterangannya nomor 1 kan. Nomor 1 itu your address. Your address berarti sudah plus tanggalnya. Terus di paragraf berikutnya ada Mr. Frank Patterson, Personal Manager, Jeans & Co. Co itu corporation. Jalan Raya Pandaan 186, Pandaan Pasuruan, Jawa Timur 98502. Ini nomor 2, ini adalah the address of the company you are writing to. Ini yang tadi alamat perusahaan yang dituju. Terus karena Anda sudah tahu yang ditujunya atau personal manajernya siapa, berarti boleh di salam suratnya Anda langsung sapa orang yang bersangkutan. Sapa si Mr. Frank Patterson tadi. Di sininya Dear Mr. Patterson, katanya gitu. Dear di situ bukan sayang ya, tapi dengan hormat Pak Patterson. Nah, terus nomor 4-nya ini yang opening paragrafnya, kalimatnya seperti ini. I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in the Jawa Post on Sunday, June 15th. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position's requirements. Katanya, saya menulis kepada Anda sebagai balasan dari iklan
to your advertisement for a local branch manager newspaper. Iklan yang Anda cantumkan di surat lamaran, di koran, di koran a local branch manager newspaper, koran cabang, perusahaan cabang, manajer cabang. Ini ada munculnya di surat Jawa Pos di hari Minggu tanggal 15 Juni. Jadi dia dapat info lowongannya dari harian atau koran Jawa Pos pada hari Minggu tanggal 15 Juni. Itu tentang lowongannya adalah manajer cabang, a local branch manager newspaper gitu. As you can see my enclosed resume, seperti yang Anda bisa lihat di yang ini curriculum vitae, resume itu sama dengan curriculum vitae ya. My experience and qualification, pengalaman dan kualifikasi saya sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Tuh. Terus paragraf berikutnya yang middle paragraph itu atau isinya, my current position managing the local branch of a national shoe retailer has provided the opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Jadi, pekerjaan sebelumnya Bu Lilis Handayani ini dia adalah sebagai manajer cabang dari perusahaan sepatu nasional gitu. Dia sudah terbiasa bekerja dalam tekanan yang tinggi, bekerja dalam tim yang pastinya harus dekat dengan para kolega untuk memenuhi target penjualan. Tambahannya lagi katanya sebagai manajer dia ya Lilis atuh. I also develop time management tools. Dia juga menerapkan aplikasi atau alat pengaturan untuk staff. Jadi dia mengontrol staffnya memakai Microsoft Office Suite gitu. Jadi menunjukkan bahwa si Bu Lilis ini berpengalaman. Lowongannya kan manajer cabang juga. Nah, Bu Lilis juga pernah jadi manajer cabang. Tapi di perusahaan yang berbeda, tapi kan sama aja kan tentang mengatur. Terus paragraf terakhirnya yang tadi yang closing paragraph, Bu Lilis menuliskan seperti ini. Thank you for your time and consideration. Terima kasih untuk waktu Anda dan pertimbangannya. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Dia bersedia untuk mendiskusikan, ini lebih ke bersedia di interview kapanpun. Terus ini tidak kapanpun karena ada terusannya. Sepertinya si Bu Lilis ini masih bekerja di perusahaan sepatu karena ada tulisan please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone number 031-858564 or by email at lilis@yahoo.com. Menurut Miss Lesi, Bu Lilis ini masih bekerja karena beliau bersedia untuk dihubungi pada jam 4 sore. Beliau juga memang mencantumkan nomor telepon dan email. Jadi kalau memang Anda masih bekerja di perusahaan lain, memang sebaiknya Anda memberitahu jam berapa Anda bisa dihubungi. Tapi kalau misalnya memang Anda free, you can say that you can contact me anytime. Jadi jam berapapun perusahaan ingin menghubungi Anda, mereka akan menghubungi Anda jam berapa saja dan Anda harus siap. Jangan dicuekin ya kalau misalnya perusahaan akhirnya memilih Anda, itu saha misal ada telepon tiba-tiba masuk, diterima dulu tuh. Kalau enggak direspon dulu baik-baik gitu. Jangan dulu berpikiran jelek, mau penipuan misal, karena nomornya misalnya tidak dikenal. Siapa tahu itu perusahaan yang sedang Anda hubungi. Saat perusahaan menghubungi Anda, Andanya malah tidak respon.
terakhirnya yang tadi harus tanda tangani. Di sini ada sincerely Lilis Handayani. Dengan hormat atau hormat saya Lilis Handayani. Sebelum di kata Lilis Handayani teh ditandatangani dulu ya. Gitu. Di sini ada tulisan atau ada pertanyaan, to whom is the letter sent? Nomor 1. Ke siapa si surat lamarannya ditujukan? Ya, iya, to Mr. Frank Patterson, Personal Manager, Jeans and Corporation. Who wrote? To whom itu untuk siapa? Untuk siapa suratnya dikirim? Tadi ya, yang untuk Mr. Frank itu, Personal Manager. Nomor 2, who wrote the application letter? Siapa yang menulis application letternya? Pastinya di kepala surat, bukan kepala surat, di alamat yang nomor 1 itu, atau lihat aja di yang bawah. Di yang bawah tanda tangan, itu pasti pengirim suratnya. Jadi jawabannya adalah Lilis Handayani. What is the purpose of writing the letter? Apa sih tujuan menulis suratnya? Berarti kan namanya application letter, berarti dia apply, A-P-P-L-Y. Apply itu melamar. Berarti she, karena dia perempuan, she want to apply for a position as a local branch manager newspaper. Itu. Saya ulang ya, misalnya saya ulang ya. She want to apply, dia ingin melamar as a local branch manager newspaper, sebagai manajer kepala cabang koran. Terus, what is the purpose of writing the letter? Oh, ini nomor 3 jawabannya ini aja. To apply for a job. Ya, to apply for a job that advertised in Jawa Post. Untuk melamar lowongan yang muncul atau diiklankan di Jawa Post. Karena nomor 4 baru what position is being advertised. Baru itu jawabannya yang a local branch manager newspaper. A local branch manager newspaper. Terus nomor 5. How did Lilis Handayani know the vacancy? Katanya, dari mana Lilis Handayani tahu lowongannya? Yang tadi ya, dari The Jawa Post. The Jawa Post. Ini bolak-balik pertanyaannya ya. Kalau Anda paham teksnya, pasti ini mah gampang banget, ini mah cetek gitu. Tapi karena mungkin ini pusing, ini teksnya apa, jadi Anda bingung jawabannya apa. Terus nomor 5 tadi, how did Lilis Handayani know the vacancy? Ini sudah dari Jawa Post. From the advertisement in Jawa Post, jawabannya begitu. Number 6, what is Lilis' current position? Di paragraf tengah, nomor 5 itu yang tadi, sebagai manager local branch of a national shoe retailer. Manager, the local branch manager of a national shoe retailer. Misalnya si ulang, the local branch manager of a national shoe retailer. Jadi current positionnya si Lilis Handayani itu. Number 7, what has her current position provided with? What has her current position provided with? Ini, it's provided the opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with her colleague in order to meet sales deadlines. Diulang ya. Pokoknya itu ada di paragraf tengah, isinya ada di paragraf tengah. What was her current position provided for? Ini jawabannya ada di sini nih. Jawabannya this one. Jawabannya adalah itu ada kata provide, tapi ada beberapa yang harus diganti. It has provided the opportunity to work under a high pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with her colleague in order to meet sales deadlines. Kenapa tidak my colleague? Karena kan bukan Anda Lilisnya. Jadinya her. Her itu menggantikan Lilis atau beliau. Number 8. What are the responsibilities that she have at the moment? Tanggung jawab apa lagi sih yang dia emban saat itu? She ini ada di kalimat terakhir, masih di paragraf tengah. She is developed time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Itu jawabannya. She developed
time management tools, full stop, using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Itu ya jawabannya, pokoknya paragraf 2 di kalimat terakhir. Number 9. Do you think that Lilis is confident about her competence? Yes, she does. She does. Karena kan she. Apakah Anda yakin Lilis percaya diri tentang kemampuannya? Ya, yes, she does. Jawabannya gitu, yes, she does. Ya, tentu saja. How do you know? Di situ, di paragraf 1 disebutkan, di paragraf 1 kalimat terakhir ada kalimat, my experience and qualification match the position requirement. Pengalaman saya dan kualifikasi saya cocok dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi artinya kan dia percaya diri bahwa dia adalah dia kandidat yang bagus untuk dipilih gitu, karena kan cocok. Kenapa? Karena kan sama-sama manajer. Lowongannya juga manajer, cuman beda perusahaan doang. Satu perusahaan newspaper, satu lagi perusahaan shoe retailer. Jadi jawabannya gimana? Nomor 9 ini jawabannya yes, she does. Terus kalau alasannya how do you know? It states, dinyatakan, it state atau it found it, ditemukan. It is founded at paragraph 1 that it is founded at paragraph 1 that she said she has experience and qualification that matches with the position requirements. Diulang lagi ya, atau biar lebih ringkas jawabannya untuk alasannya how do you know? The proof buktinya, the proof I found it, saya temukan, the proof I found it on the sentence that her experience and qualification match the position requirements. Anda kasih kurung paragraph 1 plus sentence gitu. Jadi jelas kalimatnya, buktinya ada di paragraf mana, kalimat berapa. Number 10. Does Lilis indicate her willingness for an interview? Apakah Lilis menunjukkan bahwa dia bersedia atau menginginkan sebuah interview? Yes, she does lagi. Yes, she does. Artinya ya, tentu saja. Ada di kalimat, ada di paragraf terakhir, paragraf 3 yang saya maksud, itu ada kalimat, I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Itu ada di kalimat kedua, paragraf terakhir. Ini pertanyaannya, find the evidence from the text. Kalimat berikutnya maksudnya, perintah berikutnya. Jadi nomor 10 ini jawabannya yes, she does. And then jawaban berikutnya, the evidence atau buktinya, the evidence is on paragraph 3, sentence number 2. Terus paragraph 3, sentence number 2. Terus Anda kasih titik 2, Anda tulis, I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Anda pakai tanda petik, Anda tulis itu. Diulang ya. Jawaban nomor 10 yes, she does. Terus titik. Terus the evidence is founded on paragraph 3, sentence number 2, titik 2, tanda petik. Anda tulis, I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Titik, tanda petik. Jelas ya? Nah, ini sudah dibahas dengan jelas, dengan lengkap. Jadi kalau misalnya memang kurang jelas, nanti tinggal diulang lagi sampai akhirnya Anda paham tentang application letter, curriculum vitae, job advertisement, atau job vacancy, sama termasuk pertanyaan dari teks yang tadi. Tuh, tolong diulang-ulang lagi saja. I think that's all for our discussion about, my explanation about application letter yang sudah sepaket dengan yang tadi ya, job vacancy sama curriculum vitae. I hope you understand. Miss harap ini mudah diserap, yang Miss terangkan ke kalian mudah kalian serap, mudah kalian pahami. Setelah itu nanti tinggal praktek bikin sendiri. Ini aja, lihat aja contohnya yang Lilis Handayani. Ganti sama nama Anda,
lebih jelasnya nanti kita bahas lagi. Kalau misalnya tidak paham, mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar. Kalau memang video ini berguna, silahkan diinfokan ke teman-temannya. Penjelasan Miss Leci misalnya jelas, silahkan boleh diinfokan. Kalau misalnya ada kekurangan, silahkan, atau ada saran, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar juga. Thank you for your time, for watching my video. I hope it useful for you. Tetap sehat, terus keep learning, entertaining. Tetap dengan Sub TV. Terus sama Sub TV, cek video-video yang lain karena pasti banyak manfaatnya, karena Sub TV akan terus menemani Anda learning, entertaining, and inspiring. Akan terus belajar, ngajak Anda belajar, menghibur Anda, dan menginspirasi Anda. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, ada manfaatnya. That's all from me. See you on the next time. Still with me, masih dengan Miss Leci, an English teacher yang Sunda banget. Nanti ketemu lagi ya. Bye. Assalamualaikum.